Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Insyaallah hari ini kita akan membahas materi yang berlanjut nih, terkait dengan peran orang tua dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita membahas terkait bagaimana menjadi orang tua yang menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, dukungan emosi kepada anak kita. Lalu yang ketiga terkait dengan manajemen konflik. Yang berikutnya ini Bunda Nuning, kita akan berbicara bagaimana ayah dan ibu terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak ini. Ayah ibu bertindak sebagai advokat anak. Ini jadi satu hal yang perlu juga ayahanda dan bunda perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait dengan ini. Masih dalam suasana bulan Syawal, kami di sini meminta maaf, mohon maaf dan lahir batin. Semoga puasa kita sebulan yang lalu dan dilanjutkan dengan puasa Syawal diterima oleh Allah sebagai modal untuk kita mengisi bulan-bulan yang terbaik di depannya. Ada sekitar 11 bulan. Sebagaimana kami sering sampaikan bahwa terkait dengan anak ini, ayah dan bunda, bagaimana kita berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kita harus selalu memiliki informasi dari sumber yang benar-benar sudah diatur oleh negara. Pertama, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat 2. Di sana digaris bawahi setiap anak berhak terlindungi dari kekerasan. Lalu kemudian perlu juga harus terpastikan di handphone kita atau di gadget kita sudah terunduh file yang berhubungan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lalu yang ketiga, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Lalu yang keempat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi yang tidak kalah penting ini yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kelima undang-undang plus Undang-Undang Dasar tadi, bila ini sudah menjadi pegangan kita, menjadi dasar untuk kita berinteraksi dengan siapapun, terutama dengan anak kita, dalam rangka mencegah dan menangani kekerasan pada anak kita. Dan kalau boleh berharap ibu bapak ambil bagian untuk menyebarluaskan undang-undang tersebut ke semua teman, kolega, kenalan. Agar apa? Agar mereka memiliki sikap yang sama seperti kita. Agar mereka memiliki pengetahuan yang sama seperti kita. Dan yang kita sedang bahas ini terkait dengan keterampilan, yaitu bagaimana kita bertindak menjadi seorang advokat untuk anak kita. Bagaimana Bunda Nuning menjadi seorang advokat untuk anak kita terkait dengan memastikan anak-anak kita itu kalau boleh terhindar dari kekerasan. Baik itu mereka sebagai pelaku ataupun sebagai korban.
Dan kita selalu berharap yang terbaik untuk anak kita, dan dia mendapatkan perlindungan dari Allah dan selalu mendapatkan cahaya, bagaimana dia menjadi individu yang selalu disenangi, individu yang selalu diharapkan, individu yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Tanpa anak kita, kehidupan di dalam pergaulan bersama temannya itu sepertinya tidak hidup. Karena anak kita membawa pengaruh yang luas, terutama terkait memastikan teman-temannya itu tidak mudah untuk menjadi pelaku atau menjadi korban kekerasan. Pertama, Bunda Nuning, bertindak sebagai advokat untuk anak kita ini, bagaimana beri anak waktu dan ruang untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan mengekspresikan emosi dia dan pengalaman dia. Nah, ini berarti kembali lagi ke dasar atau keterampilan pertama, itu menjadi pendengar yang baik. Itu menjadi kunci, Bunda Nuning, untuk memastikan anak kita ini menjadi seorang individu yang hebat. Lalu terkait dengan pembahasan kita sebelumnya itu mendukung secara emosi. Ini penciptaan ruang ini juga menjadi penting. Lalu terkait dengan apa yang kita bahas kemarin terkait dengan manajemen konflik, berhubungan dengan pengalaman anak kita. Bagaimana kalau dia menjadi individu di sekolah itu, apa pengalaman yang dia alami dari rumah, melewati jalan juga kan Bunda Nuning untuk ke sekolah itu, naik kendaraan umum atau menggunakan transportasi dari rumah, diantar melalui sepeda atau sepeda motor atau dengan mobil atau dengan moda transportasi yang lain, seperti ada juga yang dari menggunakan perahu. Itu bagaimana interaksi selama di dalam perjalanan, itu juga menjadi pengalaman. Untuk itu menjadi ayah dan ibu yang hebat itu bagaimana kita beri mereka waktu, ruang untuk mengungkapkan itu semua. Untuk itu, ayahanda dan bunda, gunakanlah telinga kita secara maksimal. Lalu kemudian, gunakan mata kita untuk menjadi penanda bahwa kita benar-benar hadir di ruangan pembicaraan bersama anak kita. Ini butuh keikhlasan, ketulusan, dan kemauan yang paling utama dari seorang ayah dan seorang ibu, sehingga anak kita menjadi individu yang hebat. Itu yang menjadi poin penting yang pertama, memberikan ruang dan waktu. Dari interaksi bersama anak, ini yang kedua, kita juga perlu memvalidasi dan menghormati perasaan anak kita. Ini bagaimana nih? Insya Allah kalau sudah ada saling kepercayaan, ini penekanannya Bunda Nuning dan bunda-bunda, ayah-ayah di rumah, terkait dengan membangun kepercayaan ini, berilah kepercayaan 100% kepada anak kita. Insya Allah kita akan mendapatkan 100% juga kepercayaan dari mereka. Masya Allah. Karena kalau masih ada prasangka itu adalah dosa. Untuk itu hindarkanlah, jangan sampai anak kita menjadi pendosa. Untuk itu berilah kepercayaan. Untuk memberikan kepercayaan yang 100% ini, itu juga ada dasarnya Bunda Nuning. Kita harus selalu konfirmasi, kita harus validasi, dan juga kita harus bangun perasaan, menghormati perasaan anak kita. Apa saja yang dia sampaikan itu tidak kita telan mentah-mentah ya, tapi perlu kita telusuri secara detail dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, menelusuri ke belakang. Kalau ada hal yang menurut kita, apa yang disampaikan oleh anak kita ini, Pak, ini kayaknya seharusnya dia tidak melakukan itu, tapi akhirnya aku balas. Itu kan berarti jadi ada pembenaran tuh. Bagaimana cara membuktikan ini benar-benar apa yang diceritakan oleh anak kita itu menjadi
benar sesuai dengan fakta di lapangan. Karena menjadi seorang advokat untuk mendampingi klien itu, Bunda Nuning, advokat yang benar-benar menjadi advokat yang benar itu, dia juga didukung oleh bukti. Jadi tidak sembarang dia mau mendampingi klien tetapi dia tidak percaya kepada kliennya. Nah, untuk itu ini kita dengan anak kita, Bunda Nuning, ayah dan ibu bersama anak kita. Bagaimana nih? Kita percaya dengan apa yang dia sampaikan, tapi tidak menerima begitu saja. Maksudnya gimana itu? Masih ada sayapnya. Kita harus telusuri minimal 2 bukti dari apa yang dia ceritakan, sehingga legalah apa yang ada di diri kita. Rasa kita itu lega. Ini jadi sebagai orang tua yang hebat, kita lega mendapatkan informasi yang valid, otomatis menumbuhkan rasa hormat diri kita pada anak kita. Dengan kita menghargai anak kita, dengan kita menghormati anak kita, insya Allah itu akan terbalas lagi. Ada reflektifnya itu. Jadi terrefleksi dari anak kita, dia akan dengan penuh kesungguhan akan menghargai dan menghormati kita. Karena apa yang kita sampaikan, bukti-bukti itu meyakinkan, kayaknya ayah meyakinkan. Tapi kalau sudah ada unsur, akan ketahuan juga pada waktunya. Belum hari ini, tapi besok-besok. Nah, untuk itu saling percaya, berilah kepercayaan 100% tanpa tanpa syarat. Ini menjadi penting. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini, menjadi seorang advokat yang hebat, Bunda Nuning, dengan mendapatkan bukti yang diberikan, kita ajukan pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan mendalam itu tidak perlu harus kita menjelaskan secara detail lalu kita meminta persetujuan dari anak. Tidak. Menjadi ayah dan ibu yang hebat itu, ajukanlah pertanyaan yang sederhana saja. Kak, apa kabar hari ini? Ayah dapat WA dari ibu guru. Ayah hanya ingin memastikan saja. Boleh nggak cerita sama ayah apa yang terjadi sesungguhnya dari rumah sampai di sekolah dan kembali lagi ke rumah? Itu cerita kan? Itu jadi mendalam itu. Dari jawaban anak kita itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk mengajukan pertanyaan. Ini berarti kita dari apa yang disampaikan oleh anak kita masih belum mendapatkan bukti, kita tanyakan. Gunakan jawaban anak itu sebagai pertanyaan. Itu yang kemudian disebut pertanyaan mendalam. Jadi bukan harus menyiapkan, Bunda Nuning, ya. Ini kayaknya kita harus menyiapkan daftar pertanyaan untuk menginterview anak kita. Tidak seharusnya itu. Jadi gunakanlah pertanyaan atau kalimat-kalimat pendek yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh anak kita, dan kemudian mudah dijawab oleh anak kita. Dari jawaban-jawaban anak kita itu yang kemudian kita jadikan pertanyaan lanjutan. Sehingga pada saat kita akan memberikan argumen, atau kita akan memberikan tanggapan, atau pada saat kita memberikan respon balik kepada anak kita itu fine. Jadi menerima begitu. Jadi anak itu tidak merasa dihakimi atau diadili. Karena tugas orang tua bukan jadi hakim, ya. Menjadi advokat hari ini. Jadi ini pentingnya adalah mendorong anak kita itu untuk berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan yang membawa pertanyaan mereka lebih dalam lagi, sehingga akan menemukan masalah yang sedang mereka hadapi. Terutama baik itu anak kita menjadi pelaku atau menjadi korban. Kalau pelaku, berarti kita akan terus mendorong anak kita harus
mengetahui konsekuensi dia menjadi seorang pelaku, dia harus tahu tuh apa konsekuensinya. Dan untuk itu, sampai anak kita tahu konsekuensi, ya tadi 5 dasar undang-undang itu yang kita sebutkan tadi, itu juga harus tersosialisasi secara baik kepada anak kita, supaya dia tahu tuh, oh ternyata apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain. Dapatin nggak poin Bunda Nuning ya? Yeah. Ini penting juga nih, sehingga ibu bapak anak kita merasa nih, bagaimana kalau dia jadi korban? Apa itu? Ada unsur yang mungkin agak sedikit kita tidak menilai ya, tapi kemudian ada unsur sedikit saja dari anak kita yang kemudian dia terdorong menjadi korban. Itu juga perlu kita ketahui secara dalam, dan akhirnya itu akan menjadi dasar ke depan untuk mengantisipasi agar ke depan dia nanti tidak jadi korban. Misalnya nih, dia korban bullying dari seniornya. Kebetulan seniornya itu tidak tahu tentang diri anak ini, bahwa dia hebat matematika, dia hebat bahasa Inggris, atau dia hebat kimia. Ini kebetulan seniornya butuh bantuan untuk menyelesaikan soal-soal kimia. Kalau dia tahu sebelumnya bahwa kita itu memiliki kemampuan di bidang itu, kemungkinan dia akan membuli kita, nggak benar nih? Mikir 1 atau 100 kali dia mikir untuk membuli kita. Berarti ada ruang kenapa kita jadi korban bully, karena kita tidak mempublikasi secara awal bahwa apa yang menjadi keunggulan kita. Ini penting Bunda Nuning. Jadi ada anak-anak ini yang sering mengalami pembulian karena orang lain melihat dia itu mungkin lemah dari segi fisik, tapi dia belum tahu dari segi pemikiran atau dari segi berbicara dia lebih hebat dari siapapun yang kelihatan kuat-kuat itu. Ini juga menjadi unsur yang perlu kita diskusikan bersama anak-anak, sehingga nanti apa nih jalan keluarnya supaya ke depan anak kita terbebas, terhindar dari tindakan kekerasan. Jadi kita sebagai advokat ini juga menjadi seorang penasihat ya, jadi penasihat hukum untuk anak kita. Itu yang ketiga. Keempat, otomatis ayahanda dan bunda dengan kita membaca undang-undang perlindungan anak, apalagi kalau sudah subscribe channel YouTube kami Layak TV, itu ada materi tentang hak anak tuh, dan juga materi itu sudah disiarkan melalui Radio Rasil. Itu sebagai orang tua yang hebat, kita harus tahu apa itu hak-hak anak. Hak-hak anak itu Bunda Nuning tersebar di dalam 5 klaster konvensi hak anak. Pertama itu hak-hak sipil. Salah satu hak sipil anak kita apa Bunda Nuning? Berbicara, itu berpolitik. Untuk itu kita tahu juga, anak kita itu punya hak berbicara. Anak itu punya hak untuk tidak boleh direndahkan. Hak anak itu dia punya hak privasi. Tidak boleh kita itu mentang-mentang anak kita main apa itu, main kepo. Itu ya harus kita hindarkan tuh. Penting juga harus kita ketahui, hak anak itu hak untuk bermain, beristirahat, apalagi hak anak untuk berpikir, berhati nurani, dan menjalankan ibadah. Itu hak anak. Sebagai orang tua, kita harus paham, harus tahu. Tidak cukup hanya memberikan hak anak untuk makan. Udah, kamu sudah diberikan makan, udah cukup tuh. Nggak usah lagi tanya-tanya hak-hak lain. Kamu sudah disekolahkan, cukup. Sudah nggak usah tanya-tanya lagi. Bukan seperti itu menjadi orang tua yang hebat, yang diharapkan, yang diinginkan, atau yang dibutuhkan oleh anak kita. Sebagai pendidik pertama dan utama hari ini, ibu bapak menjadi seorang advokat untuk anak kita. Gimana nih? Kita harus bantu, kita ajari
anak-anak itu memiliki hak, dan hak dia itu yang kemudian dia pahami, dan hak itu adalah pilihan bagi anak. Mau dia ambil atau tidak itu urusan anak. Tapi tugas orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Ini penting. Lalu ini kalau anak kita sudah mau menjelang dua fokus, ayahanda dan bunda di rumah. Bila kita sudah punya anak yang masuk transisi dari anak ke remaja, itu transisi itu mau masuk ke balik itu, itu tuh harus kita punya kemampuan untuk membantu mereka. Lalu kemudian yang kedua, saat anak itu memasuki usia remaja. Anak itu kalau usia remaja, dia sebetulnya sudah memiliki keunggulan. Tapi keunggulannya itu karena waktu dia di anak dan waktu di transisi itu dia tidak mendapatkan dukungan, sokongan yang optimal dari ayah ibu. Kayaknya waktu remaja dia agak sedikit labil. Ini jadi remaja labil atau remaja yang masih sedang mencari diri dia yang hilang. Padahal diri dia itu tidak hilang, tapi dia belum terbantukan oleh ayah dan ibu bagaimana memastikan bahwa seorang anak di pra remaja dan remaja itu dia butuh bantuan, dia butuh dukungan, dia butuh sokongan. Dan pada waktu-waktu tertentu dia butuh orang untuk diajak berdiskusi. Bagaimana kalau ayah dan ibu tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan anak yang pra remaja dan remaja? Untuk itu ibu bapak khususnya yang masih punya bayi dan belum punya anak pra remaja dan remaja itu perlu latih. Kita harus banyak baca. Dan itu juga kita sebetulnya sudah lalui. Jangan sampai kalau kita melalui yang positif, kenapa tidak kita praktikkan hal itu kepada anak kita? Tapi kalau kita melaluinya tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, berarti ada yang kurang. Berarti tinggal kita memperbaiki. Jangan sampai anak kita mengalami apa yang kita alami. Kan kita pingin anak kita itu mendapatkan hal yang terbaik kan untuk anak-anak kita. Untuk itu bantu anak pra remaja dan remaja untuk memasuki dunianya dengan penuh keindahan, meskipun ada tantangan yang sangat berat yang mereka hadapi karena mereka sudah mulai berbagi fokus. Itu ya. Harusnya fokus mereka belajar ya, tapi ini sudah mulai fokus untuk pengembangan diri, lalu untuk sudah mulai ada keinginan yang berlebih. Kalau salah jalan, akhirnya mereka mengalami permasalahan yang itu sebetulnya bisa kita antisipasi sejak dari awal, khususnya terkait dengan pengelolaan emosi, kemampuan berbicara dan kemampuan manajemen konflik, sehingga mereka tidak menjadi individu, baik itu sebagai pelaku atau sebagai korban kekerasan. Ini penting. Lalu langkah selanjutnya, bagaimana kita bertindak sebagai advokat itu benar-benar kita menjadi ayah dan ibu seperti Wikipedia. Kalau boleh kita kalahkan Google ya. Kalau di Google itu kita ketik apa saja keluar. Bagaimana sebagai ayah dan ibu itu seperti itu. Untuk itu, karena anak kita kan sekarang hidup di zaman teknologi, jangan sampai kita dikalahkan oleh anak kita. Tapi juga ini yang diminta oleh Rasulullah Bunda Nuning di metode pembelajaran beliau sebagai pendidik, yaitu belajar dari anak. Jadi jangan merasa, saya kan ayah, saya kan ibu, masa saya belajar dari anak? Wah, itu ketinggalan zaman itu.
Itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi kita belajar dari anak kita. Anak kita ini ya, dari bangun, terus dia mandi, sarapan, kayaknya kita tidak pernah suruh ya, tapi dia melakukannya dengan penuh efektif dan efisien. Ini apa ini yang menjadikan dia seperti ini? Mungkin dia belajar dari mana ini yang kita tidak pernah mengajarkan dia. Itu kan poin. Iya. Lalu anak kita ini kalau dia mau sarapan, dia sarapannya dia masak sendiri, atau dia buat sendiri, atau dia mengolahnya sesuai dengan apa yang dia dapat dari guru biologi. Menarik itu. Seperti pengalaman anak saya, dia pulang-pulang dari sekolah, Pak, kayaknya kita itu harus menghindarkan minum minuman yang bersoda. Ada apa itu dengan minuman bersoda? Tanya itu. Minuman bersoda itu, dia jelaskan secara detail karena dapat materi dari guru biologi dan guru kimia. Ini interesting kan? Menarik. Kita belajar. Untuk itu, ibu bapak, dengan kita belajar dari anak, bagaimana anak mendapatkan informasi, dan bagaimana juga kita memberikan informasi kepada anak. Jangan sampai, ayah kok kayaknya aku sudah dapat ini. Untuk itu ya, sebagai ayah yang hebat, ibu yang hebat, kalau boleh jadi Google, Google atau apa itu, jadi Wikipedia ayah. Jadi anak kita nanya apa, kita tahu jawaban. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Kita belajar dari anak kita. Jadi ajukan pertanyaan sedikit-sedikit. Ini seperti, ini pengalaman dengan anak saya lagi nih. Anak saya kan udah selesai vokasi, lalu dia bekerja, lalu dia lanjut lagi sekolahnya. Itu interaksi pembicaraannya kayaknya dia dengan mudah untuk menjelaskan, karena dia sudah dapat pengalaman yang banyak yang dulunya seusia itu ayahnya tidak dapat. Menarik nih. Akhirnya kita belajar dari dia. Ayahanda dan bunda, jadikanlah anak kita juga sebagai sumber informasi. Tapi pada saat anak kita bertanya, tidak tahu ayah, udah parah itu. Gimana nih ayah, bagaimana ya cara menghindar agar aku tidak jadi korban bullying? Udah kamu aja belajar ke mana itu silat, atau belajar taekwondo, atau cari sampai ban hitam atau apa. Jadi ayah yang hebat ya, bunda yang hebat. Nah, ini juga kita harus belajar dari anak kita. Apa yang menjadi kekurangan anak kita, kita tutupi. Tapi jangan merasa, saya ayah nih. Jangan sampai anak kita, kayaknya ayahku nggak tahu apa-apa ya. Jangan sampai kelihatan seperti itu. Jadi smart lah. Menjadi ayah yang smart berarti kita berupaya menjadi Wikipedia atau Google. Pertanyaannya, apakah kita memiliki informasi yang banyak terkait dengan yang akan ditanyakan oleh anak kita? Tantangannya. Sekarang saya mau tanya kepada ayah dan bunda. Ayah dan bunda pernah nggak jadi bayi? Pernah kan? Pernah jadi bayi? Pernah. Pernah jadi anak? Pernah. Jadi masuk pra remaja? Pernah. Pernah jadi remaja? Pernah. Tinggal apa yang ibu bapak alami itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu menjadi hal lain. Tetapi dengan apa yang kita peroleh itu sebetulnya informasi yang sangat utuh, dan sekarang kita siap untuk mengeluarkan kepada anak kita. Jadi anak kita mau nanya apa saja kita bisa jawab. Tapi sekali-sekali baca dong, Bu. Bacaan pertama otomatis Al-Quran. Lalu kemudian keseharian Rasulullah melalui sirah nabawiyah. Kemudian dari mana lagi nih? Dari hadis-hadis yang sahih, yang sudah dicek oleh ulama-ulama yang benar-benar terpercaya. Bukan hasil yang kemudian membuat kita bingung. Jadi
carilah informasi yang lengkap. Jadi hari ini kalau kita sebagai ayah dan ibu, kok kayaknya saya sebagai ayah untuk anak remaja saya, kok saya tidak tahu ya. Gimana itu ya? Benar nih untuk menjawab orang-orang tua yang seperti itu. Come on. Ayo bangkit. Bangun dari merasa ketidaktahuan. Tidak lagi pada waktunya kita berkata seperti itu. Karena kita bukan menjadi individu yang langsung jadi ayah. Bukan menjadi individu yang langsung jadi ibu. Yang langsung individu yang jadi punya anak. Tidak. Kita telah berproses. Hasil proses itu ibu telusuri mana yang baik, mana yang kurang, mana yang membuat kita merugikan diri kita atau orang lain. Itu kita jadikan sebagai sumber informasi untuk jadi bahan share, berdiskusi, membimbing, mendampingi anak kita. Semoga kita akan menemukan anak kita menjadi individu yang smart. Amin. Dia jadi hebat. Dia apa-apa itu tidak mudah merendahkan orang lain dan tidak mudah untuk direndahkan oleh orang lain. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak dari ayah ibunya. Itu poin penting. Selanjutnya, ini tips menjadi seorang advokat juga. Wow. Kita bicara dengan pihak yang berwenang. Pihak berwenang itu siapa saja kalau terkait dengan kekerasan ini, Bunda Nuning? Dengan polisi. Tanya dong ke Pak Polisi. Masa ibu bapak tidak punya teman polisi? Pasti ada. Satu angkatan di SD mungkin ada. Dari angkatan PAUD dulu. Kita cek dulu. Ada nggak teman kita waktu PAUD yang jadi polisi ya? Oh tidak ada. SD ada nggak? Oh nggak ada. SMP ada nggak? Kayaknya nggak ada. Telusuri pokoknya. Telusuri. SMA masa? Pasti di satu angkatan SMA itu kemungkinan ada teman kita yang polisi. Mungkin dia sudah pensiun. Boleh kita telepon, tanya. Mas bagaimana itu? Atau Mbak bagaimana itu ya? Menjadi polisi untuk anak saya itu. Itu tanya itu. Banyak itu bertanya. Bagaimana ya menghindari agar anak kita itu tidak menjadi pelaku atau jadi korban. Boleh nggak Mas sekali-sekali datang ke rumah atau kita ke rumah Mas tuh ya? Janjian tuh. Atau kalau tidak sanggup, datang ke Polsek. Polsek itu dekat rumah. Apalagi di DKI Jakarta atau di beberapa tempat itu, Polsek itu sering kita lewati. Cuma kalau datang ke Polsek, kalau ada kehilangan SIM atau apa, atau ada kematian, atau ada ibu bapak, Polsek itu humas awal dari Polri. Tanya dong di sana, Pak bagaimana nih supaya anak saya ini tidak naik motor sembarang. Itu kan salah tuh. Supaya bagaimana anak saya itu tidak mudah dipalak. Itu kan dapat tips-tips dari polisi. Ya kalau anak itu jangan kasih kalung emas atau jangan pakai dandanan yang atau jangan kasih handphone yang itu yang mudah menarik orang lain untuk menjadikan anak kita korban. Narasumbernya siapa? Polsek. Ayo, atau jangan jauh-jauh Polsek. Satpam. Pernah nggak ayahanda dan bunda memanfaatkan satpam yang ada di sekitar kita? Atau kita pernah ke mall kan ketemu satpam? Pak Satpam, bagaimana supaya saya ini menjadi orang tua, supaya anak saya ini tidak menjadi korban atau pelaku? Satpam itu punya ilmu juga. Dia dilatih. Tapi satpam mungkin bagaimana supaya terhindar dari tidak ngantuk. Itu boleh juga ilmu itu. Pertama itu ke kantor polisi. Tadi kan teman dulu. Kalau ada teman kan enak ya bener nih. Kan sekarang itu mudah cari teman. Kan dia ada di grup alumni ya. Tanya. Teman-temanku ada nggak yang jadi polisi? Pasti itu semua akan nongol. Kenapa? Ada kasus apa tuh? Pasti dia akan bantu. 2. Jaksa. Pasti ada teman jaksa. Sekali-sekali dong main dengan jaksa. Sekali-sekali main dengan teman jaksa. Atau jangan karena hanya 271 triliun baru kita tahu tentang jaksa itu. Bukan itu ya.
Tapi tahu tuh. Ayo Bapak Ibu, pernah nggak ke kantor kejaksaan? Atau ke website kejaksaan? Pernah nggak? Ya minimal kita tanya-tanya di chat GPT itu ada nih. Tugas jaksa itu apa? Dapat tuh jawabannya ya. Karena kita akan menjadi seorang advokat untuk anak kita itu, kita harus punya ilmu polisi, ilmu jaksa. Apalagi ilmu hakim. Pasti punya teman hakim. Kayak sekarang ini hakim sedang terkenal, Mahkamah Konstitusi sedang didengar oleh seluruh Indonesia ini. Kebetulan acara kita juga menjadi acara yang kedua, tapi fokus untuk mendengarkan Mahkamah Konstitusi. Kita tanya ke teman kita, Pak, bagaimana nih dengan anak saya ini? Kayaknya dia selalu ini apa nih? Kalau bertanya dengan kami tidak bisa jawab dari ilmu tentang hakim itu. Bagaimana tuh? Kita dapat informasinya. Lalu ilmu advokat itu pada seorang advokat yang sesungguhnya. Cari itu. Jadi harus begitu tahapannya. Cari dulu dari ilmu polisi, jaksa, hakim, baru kita ketemu advokat yang asli. Karena kita akan menjadi advokat untuk anak kita sendiri. Jadi berbicara dengan pihak berwenang itu akan menjadi sangat penting. Apalagi dengan anak kita kalau di sekolah, berarti kita berbicara dengan siapa, Bunda Ning? Guru. Siapa ini? Gurunya, hubungi gurunya. Lalu hubungi tata usaha mungkin. Atau yang paling tahu tentang anak kita itu siapa, Bunda Nuning, di sekolah? Di kantin. Ibu kantin. Tanya ibu kantin. Pak, Bu, bagaimana anak saya ini ya? Apakah dia ini suka marah-marah atau bagaimana? Kita dapat mata-mata yang terbaik daripada CCTV adalah ibu kantin. Gimana? Benar nggak, Dek? Ibu kantin, kita tanya tuh. Yang kedua, OB. Kalau di sekolah kita ada OB, tapi yang tidak kalah pentingnya itu, Bunda Nuning, ibu piket, guru piket, tahu itu yang baru masuk itu apakah dia sesuai waktu atau tidak, lalu dia sudah sikat gigi atau dia tahu tuh. Kemudian naik lagi, Bu. Yang depan tuh, yang penjaga pintu. Tanya itu. Jadi ibu bapak, tanyalah kepada mereka itu anak-anak kita bagaimana dia. Selain yang tadi ya, jadi kaya nggak ilmu kita. Ini yang berikutnya. Jangan coba lupa untuk mencatat dan mendokumentasi. Sekali-sekali dong kita catat ini terkait dengan anak kita ini, kapan dia menjadi pelaku, kapan dia jadi korban. Kita ada dokumentasi, kita catat. Itu jadi bahan untuk kita melakukan banyak hal untuk mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini kita tidak pernah gunakan sebagai dasar untuk berbicara dengan anak kita. Kak, boleh nggak kita diskusikannya? Ayah dan ibu nih punya informasi yang menarik ini. Apa dasarnya, Bunda? Ini ada foto. Ini bisa jadi. Ini ada berita koran. Mungkin ada tawuran ya. Kita bisa baca itu supaya anak kita terhindar dari tawuran. Ada anak kita ini temannya ditangkap oleh Polres misalnya. Bawa sepeda motor tanpa SIM, lalu lawan arus tidak pakai helm. Itu lumayan tuh. Jadi semua berapa undang-undang yang dia, berapa pasal yang dia langgar itu. Kita bisa atau kita jadikan informasi itu untuk diskusi bersama anak kita. Karena kita menjadi seorang advokat yang baik untuk anak kita. Lalu selanjutnya ini, memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional itu bukan karena anak kita, kamu hebat ya, menjadi anak yang tidak pernah melanggar aturan. Juga perlakuan yang sama kepada anak yang kita temukan dia juga kemungkinan menjadi pelaku atau jadi korban. Dukungan emosional itu harus benar-benar tanpa embel-embel. Jadi ketulusan, keikhlasan dari seorang ayah. Sampai meskipun kita dapat
dapat telepon dari guru bahwa anak kita itu sudah benar-benar menjadi pelaku atau jadi korban, itu kita punya persiapan untuk bagaimana ya menjumpai anak kita ini nyata-nyatanya dia sudah jadi pelaku. Apakah kita harus marah-marah? Itu ya, juga harus latihan itu ya. Lalu anak kita ini sudah menjadi korban. Nah, jadi agak beda itu ya, emosi. Kalau menjadi pelaku emosinya bagaimana Bunda Nuning? Kayaknya ada kebanggaan gitu atau gimana? Atau anak kita jadi korban. Bagaimana itu? Wah, kayaknya kita untuk itu perlulah latihan menerima nih anak kita nih, baik dia sebagai pelaku atau sebagai korban. Penting. Lalu ini saya selalu anjurkan ibu bapak membaca undang-undang. Satu undang-undang yang perlu dibaca lagi. Apa itu Bunda Nuning? Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wah, itu lebih kaya lagi ayah dan bunda. Kalau ayah anda dan bunda sudah punya unduhan terkait dengan undang-undang itu di gadget kita baca, lalu kita cermati baik-baik bagaimana anak kita menjadi individu yang memiliki ketaatan kepada aturan negara, sehingga dia kemungkinan terhindar baik menjadi sebagai pelaku atau menjadi korban. Bagaimana kalau dia sebagai pelaku? Dia sudah tahu konsekuensinya, apa yang harus dia lewati. Lalu bagaimana kalau dia jadi korban? Dia sudah tahu bagaimana dia menuntut hak-hak dia supaya dia dapat dipulihkan kembali. Itu perlu baca itu. Selain undang-undang yang tadi kami suruh itu, yang 5 tadi itu sudah diatur benar-benar tuh oleh negara. Tapi undang-undang ini juga penting. Plus bagi pelaku nanti tolong sekali-sekali baca Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Itu tahu tuh. Terutama anak-anak usia 14 tahun ke atas, 18 ke bawah, itu dia kalau sudah diproses, itu dia dapat itu hak-hak dia itu apa itu. Ini menjadi penting. Lalu ini sekali-sekali bergaul dong dengan LBH. Jangan LBH itu hanya kita tahu di sekarang Bunda Nuning, di seluruh Indonesia itu ada lembaga bantuan hukum, dan di sana pro bono, gratis, cari informasi apa saja akan diberikan oleh mereka, karena isinya anak-anak muda semua yang baru selesai dari studi-studi hukum dan berbagai studi yang terkait dengan hukum. Mereka ingin mengabadikan, ingin mengabdi kepada negara agar terbangun kesadaran hukum kepada setiap individu, terutama kepada ayah dan ibu. Lalu ada khusus untuk LBH Apik, itu khusus untuk mereka-mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama kaum perempuan atau anak-anak gadis. Itu ada LBH. Datangi mereka, kunjungi mereka, terutama kalau boleh nih, cari tuh kapan mereka ulang tahun. Di sana pas mereka ulang tahun itu ada seminar-seminar gratis, ada bagi-bagi buku gratis, atau kemungkinan besar kalau kita tidak terencana, tetapi pada suatu waktu anak kita itu dia kuliah di fakultas hukum, dia sudah tahu ilmu yang kayaknya kalau ke mana cari bantuan hukum ke LBH, dia tahu itu. Kayaknya aku pernah diajak oleh ibuku pernah ke sini. Lebih awal dia sudah tahu. Untuk itu ibu bapak cari. Lalu yang tidak kalah penting yang terakhir, pertahankan komunikasi terbuka dengan anak kita. Karena menjadi seorang advokat yang baik, kita harus mendapatkan kepercayaan dari klien kita. Klien kita siapa Bunda Nuni? Anak kita. Anak kita mau berbagi cerita, lalu kemudian kita berbagi cerita, penuh keterbukaan, dan selalu ada kepercayaan.
Untuk itu, berilah kepercayaan kepada anak kita 100%. Demikian, semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat. Masya Allah, luar biasa sekali ikhwan akhwat, menjadi advokat bagi buah hati kita, apalagi remaja dengan kondisi yang seperti sekarang ini akan sangat diperlukan. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya? Boleh, salah. Mohon maaf, saya bingung karena ayah anak-anak itu otoriter. Taunya selalu dia yang benar. Gimana bisa jadi advokat? Apa yang harus saya lakukan? Ini sayang tadi nggak ngerekam, tapi mudah-mudahan di YouTube-nya bisa saya perdengarkan pada beliau. Ya, silakan. Baik, ibu beruntung punya suami yang otoriter. Berarti ada ruang bagi ibu untuk memberikan ruang kepada suami kita. Dia adalah korban sesungguhnya dari orang tuanya. Jadi ada hasilnya kayak gitu ya. Otoriter. Untuk itu orang otoriter kita lawan dengan kelembutan. Kita bantu dia tuh. Bagus informasi. Tadi menarik ya, ibu mau cari linknya dari YouTube ini. Boleh kasih kalau boleh dibuat shotnya ya, pendek-pendek itu. Boleh kasih. Intinya adalah ajak suami untuk kenali diri dia sebelumnya, sehingga menjadi individu yang demokratis. Segala sesuatu keputusan memang pada ayah, tetapi menjadi pengambil keputusan yang terbaik itu adalah meminta anak-anak dan anggota keluarga termasuk ibu untuk berpikir lalu kemudian memberikan pendapat. Dari pendapat-pendapat itu semua akhirnya nanti akan menjadi dasar bagi suami kita untuk memutuskan. Terkait dengan apa yang ibu hadapi hari ini, ibu justru harus menciptakan ruang untuk menerimanya, lalu kemudian kita menjadi individu yang kontra. Tapi kontra itu harus menciptakan suasana yang nyaman. Jadi karena orang yang otoriter itu prosesnya panjang sekali. Dan itu hasil dari tumbuh kembang yang panjang. Untuk itu kita ciptakan ruangan itu, lalu untuk menunjukkan tuh siapa yang otoriter, tunjukkan aja tuh korban kekerasan pada anak-anak. Rata-rata anak-anak korban kekerasan itu hasil survei itu mereka karena tidak patuh. Kenapa tidak patuh? Karena ayah atau ibunya otoriter. Jadi hanya orang tua lah yang benar. Jadi akhirnya anak tidak patuh. Jadi kemudian karena dia tidak patuh itu yang kemudian anak mengalami kekerasan dari orang tua. Kalau anak sudah menjadi korban kekerasan, dia akan mengekspresikan itu kepada temannya yang di bawah usia dia atau sepantaran dia. Jadi pelaku deh. Pelaku lagi. Bagaimana kita memotong rantai ini? Itu perlu diskusi panjang, diskusi dari hati ke hati. Tidak perlu harus melibatkan orang dari luar, tapi di kamar aja dulu. Dari situ kita akan temukan banyak solusi dan banyak hal yang terbaik. Demikian Ibu. Baik, ini pertanyaan dari Bu Ana. Mbak Nuning, tolong dijelaskan bagaimana membuat anak bisa berpikir kritis, karena sekarang aja apa-apa dia sudah menjawab dan menjawabnya seenaknya sendiri. Saya terus terang sedih gagal jadi orang tua. Itu ruang yang menarik juga. Coba flashback ke belakang. Sesuatu yang lahir itu kemungkinan bukan dari kita. Ada ruang-ruang yang menciptakan itu. Kita identifikasi. Pada saat kita berbicara dengan anak kita pada usia bayi, lalu pada saat usia 5 tahun, lalu saat dia jadi anak, lalu remaja, bagaimana kita membangun komunikasi dengan dia? Itu.
Kalau misalnya ibu sudah melakukan yang hal terbaik sebagaimana mestinya saat ibu berbicara dengan ibu dan ayah ibu, itu berarti kita akan menemukan nanti anak kita akan memperlakukan kita sama seperti yang kita lakukan kepada dia. Penting. Tetapi misalnya itu sebaliknya, berarti ada ruang meminta maaf kepada anak kita. Jadi kita harus meminta maaf. Jadi kita harus mengakui kenapa dia menjadi seperti itu. Ini poin pertama. Kalau itu unsur dari kita. Lalu yang kedua, kemungkinan anak kita itu terpapar oleh media. Berarti kita telusuri media-media yang dia sering akses, baik itu YouTube atau televisi atau gadget atau dari game. Nah, itu kita juga akan terbangun komunikasi itu. Lalu kemudian, kalau kita telusuri dari itu, kayaknya hanya sepersekian. Kemungkinan ini dari teman main dia. Nah, kita telusuri teman main dia. Apakah dia punya teman main bermain yang di kampung? Kalau di kampung, kalau di komplek, wah susah sekali, kecuali kalau aktif di RPTRA ya, ketemu dengan berbagai teman. Atau karena dia cuma main sendiri, juga ini penting. Itu. Lalu bagaimana di sekolah? Kalau itu semua kita temukan dari modal itu yang kemudian kita ajak anak-anak kita untuk menemukan diri dia yang sesungguhnya. Kalau yang seperti ini kita biarkan, itu berarti kita akan membiarkan anak kita akan masuk ke ruang yang merugikan diri dia sendiri. Kitalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membimbing, mendampingi, yang kemudian tugas kita hanya dua, Bunda Nuning, memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya seperti apa? Kalau berbicara yang kritis, yang sesuai dengan etika, itu nanti dampaknya seperti ini. Tapi sebaliknya, peringatan. Kalau kita yang seperti nonton di televisi, ada itu yang orang suka tidak disukai pada saat kalau debat-debat itu, misalnya di Mata Najwa atau di Karni Ilyas atau di mana tuh, ada itu sering kita lihat. Itu akan jadi anak itu akhirnya dapat merefleksikan pada diri dia. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Jadi akhirnya kita akan menemukan, dan ini belum terlambat. Kecuali kalau anak kita itu waktunya sudah habis. Kita punya ruang untuk itu. Tugas kita hanya dua, memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan tidak boleh menjudge. Tugas untuk merubah anak itu menjadi individu yang hebat, sesuai yang dikehendaki oleh ibu, oleh keluarga, oleh masyarakat. Itu tugas Allah. Iya. Dan kita sudah di penghujung, jadi closing statement boleh disampaikan untuk yang masih menyimak di rumah, bisa melihatnya lagi di YouTube-nya Rasil TV ya, dan mari kita simak. Baik, terima kasih Bunda. Ayahanda dan Bunda di rumah menjadi individu yang bertindak sebagai advokat untuk anak kita dalam rangka peran ayah ibu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Modal awal kita harus baca undang-undang. 5 undang-undang tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu kemudian yang kedua, kita mulai berkomunikasi dengan anak kita menjadi individu pendengar. Tapi yang tidak kalah penting, kita selalu belajar dari anak kita. Dari proses itu kemudian kita akan mengajarkan hal yang kita dapat dari anak kita untuk perbaikan pada diri anak kita, termasuk juga koreksi pada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan merasa cukup. Galilah informasi selain yang kita alami sejak dari kecil sampai detik ini. Kita perlu belajar kepada teman-teman kita yang mendapatkan amanah menjadi polisi atau menjadi jaksa, menjadi hakim. Dan kalau boleh, agendakan bersama anak kita
berkunjung ke fasilitas-fasilitas itu dan khususnya ke LBH. Wah, datang tuh cari LBH. Gampang nggak cari LBH? Gampang. Ketik aja di Google Map. Semoga kita punya paket. Google Map akan mengarahkan kayaknya ini LBH. Tapi sebelum ke LBH, kita buka websitenya, baca-baca itu visi misinya, dapat ilmu kan? Siapa ketuanya, siapa pendirinya. Akhirnya pada saat sampai di LBH tidak kosong. Jadi penuh dengan informasi. Di sana tinggal kita sedang mau membangun hubungan yang manusiawi, yang kemudian ada umpan balik, dan begitu juga sebaliknya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini. Insya Allah masih ada lagi pertemuan membahas terkait dengan ini. Cuma kita berharap kepada Allah, semoga kita selalu diberikan cahaya yang hari ini sudah lembut menangani anak kita. Insya Allah masih tetap diberikan kelembutan selembut-lembutnya, sehingga anak-anak akan menemukan kita menjadi individu yang sangat disenangi, dihormati, dan disegani, karena kita menjadi individu yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.